Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Anak-anakku yang hebat dan bersemangat, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mendata informasi dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, menentukan hal menarik dalam teks cerita sejarah. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Dan yang keempat, membandingkan cerita sejarah dan teks sejarah. Pengertian teks cerita sejarah yaitu teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah, bisa bersifat naratif ataupun deskriptif. Fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya bertujuan mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam berbagai dimensi kehidupannya, seperti pribadi tokoh, tragedi yang menimpa, keluarga dan masyarakat, serta pandangan politiknya. Contoh novel sejarah: Roro Mendut versi Mangunwijaya dan Ajip Rosidi, Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Segala Bangsa, serta Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa, berupa rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi atau komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Ini bersifat opsional, boleh ditulis ataupun tidak. Contoh analisis teks cerita sejarah dalam bacaan Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara. Di sini disampaikan di paragraf pertama adalah sebuah orientasi atau pengenalan mulai dari kala itu tahun 1309 hingga satu paragraf. Kemudian disusul dengan deretan peristiwa yang terdapat pada paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Mulai dari segenap kawula yang mencintai rajanya memang amat berharap. Kemudian Kala Gemek yang ketika itu masih bocah, dirangkai dengan beku di sebelahnya Ibu Ratu. Paragraf berikutnya berhadapan dengan Ibu Ratu dan diakhiri dengan duduk berseberangan dengan permaisuri. Jadi dalam contoh ini terdiri dari dua struktur, yaitu orientasi di paragraf pertama dan deretan peristiwa di paragraf berikutnya hingga selesai. Untuk struktur yang ketiga, yaitu reorientasi atau komentar pribadi penulis, tidak terdapat di dalam contoh ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa reorientasi itu opsional, boleh ada dan boleh. Membandingkan novel atau cerita sejarah dengan teks sejarah.
Novel atau cerita sejarah berbeda dengan teks sejarah. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, novel atau cerita sejarah, tokohnya adalah tidak nyata atau murni imajinasi penulis. Sedangkan pada tokoh teks sejarah harus benar-benar nyata. Yang kedua, kejadian atau peristiwa pada novel sejarah dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah. Sedangkan kejadian atau peristiwa pada teks sejarah nyata sepenuhnya dan benar-benar terjadi. Yang ketiga, sumber atau data pada novel sejarah sebagian besar berasal dari imajinasi penulis. Hanya sebagian kecil saja dari teks sejarah atau dari fakta yang benar-benar terjadi. Biasanya hanya merupakan inspirasi saja. Sedangkan sumber atau data pada teks novel sejarah haruslah nyata, benar-benar berasal dari fakta yang relevan dan valid. Seorang sejarawan perlu menunjukkan bahwa pada saat yang ada pada saat ini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Yang berikutnya, novel atau cerita sejarah termasuk dalam karya sastra, sedangkan teks sejarah termasuk dalam karya ilmiah. Seperti pada contoh teks sejarah tentang Candi Prambanan. Dalam teks sejarah disampaikan bahwa Candi Prambanan adalah candi Hindu yang termegah yang pernah dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan oleh Raja Lokapaya dan Raja Balitung Mahasambu. Berdasarkan Prasasti Siwagra tahun 856 Masehi, bangunan ini untuk memuliakan Dewa Siwa. Oke, kita bandingkan dengan teks cerita atau novel sejarah yang berjudul Kisah Roro Jonggrang. Dikisahkan bahwa kerajaan Pengging dengan raja yang bernama Prabu Damarmoyo dan kerajaan Boko dengan Raja Boko. Raja Boko ingin memperluas wilayah kekuasaannya dan suatu hari menyerang Pengging. Prabu Damarmoyo mengutus putranya yang bernama Pangeran Bandung Bondowoso. Pertempuran sengit pun terjadi. Singkat cerita, pertempuran dimenangkan oleh Bandung Bondowoso. Dan akhirnya dia jatuh hati pada putri Raja Boko yang telah dibunuhnya. Sehingga dia berniat menikahinya. Namun putri mengajukan syarat untuk dibuatkan candi dalam waktu 1 malam. Yang konon candi ini kemudian disebut Candi Prambanan. Sangat berbeda ya, sementara di teks sejarah bahwa Candi Prambanan itu yang membangun adalah pada masa Raja Pikatan, sedangkan di teks cerita sejarah nama rajanya sendiri sudah berbeda. Jadi, teks cerita sejarah adalah menyajikan cerita dengan menggunakan latar atau informasi dari sejarah yang benar-benar terjadi, tetapi ditinjau dari berbagai dimensi. Demikian tadi materi mengidentifikasi teks cerita sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikian ungkapan Bung Karno. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.